Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kelas 6 sekolah dasar dimanapun berada, Bapak akan mengajar pelajaran yang ketiga mengenai indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak masih semangat belajarnya dan tetap sehat walafiat. Tujuan pembelajaran yaitu pertama, siswa meyakini Allah tempat meminta, Maha berkuasa, Maha mendahului, dan Maha kekal. Yang kedua, siswa dapat memahami makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dengan jelas dan benar. Kita akan mengenal Asmaul Husna. Asmaul Husna berasal dari dua kata bahasa Arab, yaitu asma berarti nama-nama dan al-husna yang artinya baik atau indah. Jadi secara istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau indah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Sadaqallahul azim. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Jadi anak-anak, Asmaul Husna sebenarnya ada 99 nama. Kita boleh memohon, meminta kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Selanjutnya, anak-anak, kita jelaskan satu persatu sifat-sifat Allah tersebut. Yang pertama, As-Somad. As-Somad artinya maha dibutuhkan atau Allah tempat meminta. Allah menjadi tempat bersandar dan tempat bergantung seluruh makhluknya. Manusia harus meyakini dan mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti firman Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, Allahus Somad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya, apalagi tanpa Tuhannya. Semut saja saling membutuhkan sesama kawannya dalam hidup, terlebih-lebih manusia akan sangat membutuhkan Allah sebagai Tuhannya. Oleh karena itu, anak-anak, kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Dari lahir sampai meninggalnya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan bantuan orang lain. Apalagi kita perlu petunjuk, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus meminta selalu, memohon selalu kepada Allah jalan yang benar. Selanjutnya, sifat Allah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya Allah berkuasa dan maha menentukan. Allah pemegang kekuasaan mutlak. Dia berhak menentukan apapun yang dia kehendaki dan tidak ada siapapun yang dapat menghalanginya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Sadaqallahul azim. Artinya, dan adalah Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah menguasai dan menentukan semua urusan yang ada di dunia ini. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah akan melakukannya. Jadi anak-anak, Allah lah yang menentukan dan berkuasa menentukan seluruh hidup manusia, seluruh hidup alam semesta ini, dengan kehendaknya yang adil. Selanjutnya anak-anak, sifat yang ketiga, Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya yang maha mendahulukan. Allah mendahulukan segala sesuatu yang dikehendakinya.
Allah mendahulukan sesuatu atas sesuatu yang lainnya dan menempatkan pada tempatnya. Sifat Allah Al-Muqaddim selalu dihubungkan dengan sifat Al-Muakhir atau Allah yang Maha mengakhirkan. Allah berfirman pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Artinya, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Sifat Allah Al-Muqaddim bisa juga diartikan yang Maha mengawali. Sebelum manusia mendiami bumi ini, Allah telah menyiapkan segala sesuatunya untuk manusia. Itulah anak-anak tentang sifat Allah Al-Muqaddim, yaitu yang mendahulukan. Dan yang terakhir adalah sifat Allah Al-Baqi. Al-Baqi artinya yang Maha Kekal. Allah akan selalu ada dan akan terus ada walaupun seluruh alam ini hancur binasa. Semua makhluk ciptaan Allah akan mati dan hancur. Hanya Allah yang kekal abadi. Allah berfirman pada Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 26-27. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sadaqallahul azim. Artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Semua makhluk Allah berawal dari sebuah proses penciptaan dan berakhir dengan kematian atau kehancuran. Jadi anak-anak, kita sebagai makhluk itu berawal dan berakhir dari kelahiran sampai kematian. Tidak hanya manusia, juga jin, setan, alam semesta, ya, termasuk bumi, itu ada awalnya dan ada akhirnya. Hanya Allah saja yang tidak awal dan tidak ada akhirnya. Karena Allah Al-Baqi, Maha Kekal. Demikianlah anak-anak, Bapak sampaikan. Silakan kalian bisa berlatih soal AKM di deskripsi. Silakan diklik dan diisi soal-soalnya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.